Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya di sini kami apa ya? Saya sama Mas Egi Nandityo Alfebri ini akan mewawancarai salah satu ormawa yang ada di salah satu bagian ormawa yang ada di dalam kampus Universitas Internasional Indonesia atau UISI. Diketahui bahwasanya kali ini saya sama Mas Egi ini akan mewawancarai, bukan mewawancarai sih, diskusi santai lah bersama Kepala Biro Kastrat yang bernama Muhammad Ferdi Andika Fuadi. Jadi tahu saya Biro Kastrat ini kan biro yang di bawah naungan apa ya, di bawah naungan Kementerian Sosmas atau Sosial Masyarakat, yang arahnya kepada kajian dan strategi aksi. Kalau setahu saya seperti itu. Jadi ketika ada isu apapun, suatu isu negara, isu lingkungan, isu pendidikan, atau isu-isu yang lain, itu ada di dalam naungan Biro Kastrat. Dan pelaksanaannya ada di Biro Kastrat. Kalau nggak salah gitu Mas Ferdi ya? Ya, kita kerja di bidang kajian-kajian ilmu kajian sosial masyarakatan. Iya. Mungkin apa ya? Saya pertanyaan yang sangat mendasar dulu Mas Ferdi. Arah ke arah Biro Kastrat tahun ini itu di bawah Mas Ferdi arah kemana sih? Maksudnya kalau dalam organisasi kan ada yang namanya garis besar haluan kerja tuh. Nah, Biro Kastrat ini arahnya mau dibawa kemana? Di bawah kepemimpinan Mas Ferdi ini. Ya, untuk Biro Kastrat ini kan sesuai GBHK yang disusun oleh Presiden PEM, kami diarahkan untuk mengkaji isu-isu yang lingkup lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Jadi kami bergerak di bidang kajian-kajian lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Tapi tidak lupa juga kemarin kami juga mengkaji tentang isu-isu pendidikan. Jadi pendidikan tinggi. Seperti itu, Mas. Jadi ada 3 grand desain kajian yang kita kerjakan. Itu tadi. Berarti ada 3 Mas Ferdi ya. Isu lingkungan, isu pendidikan, sama yang satunya tadi isu apa? Oh, kemasyarakatan. Iya, sosial masyarakat. Iya, ya. Kalau dalam organisasi kan kita harus ada yang namanya pengembangan sumber daya manusia tuh. Kan tidak ada yang namanya ujuk-ujuk para anggota atau anggota organisasi itu tiba-tiba bisa. Di dalam situ kan pasti ada kayak pelatihan, kayak ada bimbingan dari ketua sendiri. Terus yang mau saya tanyakan ini bimbingan yang kayak bagaimana sih yang Mas Ferdi lakukan untuk membimbing anggota-anggota ini biar sejalan dengan apa yang Mas Ferdi harapkan dan biar anggota-anggota ini paham tentang kayak isu-isu lingkungan, isu-isu pendidikan dan isu-isu kemasyarakatan. Karena kan nggak semuanya tuh para anggota ketika terjun ke sosmas, ketika terjun ke kastrat akan paham semua tentang cara kerja-kerja kastrat itu sendiri. Mungkin itu Mas Ferdi. Apa yang Mas Ferdi lakukan untuk membimbing para anggota Mas Ferdi biar sejalan dengan apa yang Mas Ferdi harapkan dan biar paham tentang apa itu kastrat yang sebenarnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pelatihan-pelatihan yang saya berikan kepada staf-staf saya, ini ada beberapa. Yang pertama ada pelatihan tentang analisis. Jadi yang pertama penting sekali kita ini dalam kerjanya adalah mengkaji. Jadi kita harus bisa menganalisis suatu permasalahan menggunakan pisau analisa yang sesuai. Lalu pelatihan kedua ada pelatihan tentang penulisan kajian. Jadi pelatihan kedua adalah penulisan kajian. Jadi kita setelah menganalisa itu kita tulis. Jadi pelatihan kedua adalah penulisan kajian. Setelah itu selanjutnya pelatihan tentang ini Mas, aksi dan propaganda. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana
menyuarakan suatu aspirasi dengan baik dan juga bagaimana cara memenangkan suatu isu yang sedang dikonflikkan di lingkungan sosial masyarakat ini. Jadi itu tadi ada 3 itu. Lalu untuk kegiatan harian kita sering berdiskusi. Jadi berdiskusi tentang suatu isu-isu. Untuk apa? Untuk ini supaya seluruh staf ini juga paham tentang kondisi yang sedang kita kaji itu terupdate-nya seperti apa. Nah, untuk itu. Jadi staf ini kegiatan sehari-harinya adalah diskusi terus diskusi dan diskusi gitu. Itu, Mas. Mungkin lebih banyak mengisi otak ya daripada pelatihan yang contohnya kayak kalau di dalam perusahaan kan ada pelatihan kayak menjahit, pelatihan di bidang produksi, pelatihan di bidang apapun itu. Kalau di birokrasi ini berarti lebih ke mengasah otaknya ya, dengan yang dikonversi tadi, dengan cara diskusi, dengan cara belajar tentang pisau analisa atau filsafat itu tadi, Mas. Ya, pakai pisau analisa filsafat. Ini juga selain berpikir juga harus bisa menulis, Mas. Jadi ada pelatihan menulis kajian itu tadi. Mungkin dari Mas Eki ada pertanyaan mungkin, Mas. Ya, mungkin mau tanya sih, Mas. Terus untuk selanjutnya ini rencana ke depan buat UMKM organisasi ini bagaimana, Mas? Maksudnya mau gimana ya? Mau dibagaimanakan dengan ini anggotanya udah banyak apa gimana, Mas? Ya, untuk di dalam tim Kastrat BEM UISI ini terdiri dari 7 anggota. Jadi 6 staf dan 1 ketua, yaitu saya. Nah, untuk kedepannya ini sudah berhubung ini BEM UISI sudah mau demisioner. Jadi kedepannya kami akan ini mempersiapkan laporan pertanggungjawaban untuk kinerja Kastrat 1 tahun kemarin. Ya, tentang kegiatan kami banyak. Kita sering mengadakan kegiatan diskusi publik tentang isu lingkungan dan ini sosial kemasyarakatan. Seperti itu, Mas. Ke depan berhubung BEM sudah demisioner, saya secara pribadi juga mempersiapkan calon penerus ini kepala Biro Kastrat selanjutnya di periode selanjutnya, seperti itu. Ya, tadi kan Mas Ferdi tadi kan bilang ada pelatihan kayak pisau analisa filsafat, terus pelatihan menulis, terus diisi dengan diskusi-diskusi. Terus yang mau saya tanyakan ini gini, Mas, karena meskipun kita adakan pelatihan apapun itu, ketika lingkungan kita tidak pernah mendukung yang namanya pelatihan itu kan sama saja artinya, Mas. Jadi faktor apa sih yang menurut Mas Ferdi ini, faktor lingkungan yang bagaimana yang menurut Mas Ferdi bisa menghambat kerja-kerja organisasi ini, dan faktor lingkungan apa juga yang bisa mendukung kerja-kerja organisasi yang dijalankan oleh Mas Ferdi ini. Jadi yang mau saya tanyakan itu ada 2, faktor lingkungan yang mengganggu sama faktor lingkungan yang mendukung kerja-kerja organisasi ini. Itu apa, Mas? Ya, gini, Mas. Tentang Kastrat ini secara kerja ya. Mereka ini kan berhubung organisasinya online. Jadi kita secara kerja juga diskusinya diskusi online terus. Kalau masalah lingkungan ini lebih ke masalah-masalah di sekitarnya setiap anggota. Kayak misalkan teman-teman ini kan lagi di rumah. Masalah-masalah di rumah kayak ngurusin rumah, ngurusin sawah, ngurusin toko atau apa. Nah, itu juga menjadi permasalahan karena yang biasanya teman-teman itu produktif kalau di Gresik bisa diajak
diskusi setiap waktu, kalau di rumah tidak bisa. Nah, menurut saya hambatan dari lingkungan ya itu, Mas. Untuk ini manfaatnya kalau mereka di rumah, nampak saya lihat para staf saya ini lebih senang gitu. Mungkin dekat bersama keluarga mereka ini lebih tenang. Terus juga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti makan itu sudah disiapkan di rumah. Nampaknya mereka lebih nyaman di rumah. Dari segi mental kayak gitu sih, Mas. Mereka ini. Ya tentang staf saya yang di rumah, ya itu banyak apa ya? Tentang kesibukan saja sih, Mas. Tinggal bagi waktunya. Problemnya di situ. Berarti lebih arahnya ke problem waktu ya. Iya, tentang waktu kerja. Terus ini kalau di dalam ilmu SDM ini ada itu Mas, apa ada 3 sih? Saya tadi lupa. Yang saya tanyakan cuma lingkungan kan. Kalau dalam ilmu yang kita pelajari selama ini yang di PSDM ini, saya kan kalau boleh tahu Mas Ferdi, saya kan apa ya jurusan SDM di UIS ini. Jadi kalau di dalam ilmu SDM itu faktor apa ya apa ya iya faktor pengaruh lingkungan yang pada hubungan relasi manajemen ini kan ada 3 sih. Jadi faktor yang menyebabkan bisa menjadinya hubungan antar manusia menjadi lebih baik ini ada 3. Yang pertama itu faktor lingkungan, yang kedua ada faktor demografis, yang ketiga ada faktor stakeholder. Jadi kalau yang saya tangkap di 3 pertanyaan, ketiga indikator ini kan faktor lingkungan tadi udah dijelaskan sama Mas Ferdi tadi. Kalau untuk faktor demografis kan faktor wilayah atau tempat tadi ya Mas ya. Kalau untuk faktor stakeholder kan hero ini berjalan dengan siapa sih? Kan nggak akan pernah berjalan dengan sendirinya. Pasti ada kayak apa ya? Dengan Kementerian Kominfo juga bisa, dengan Kementerian Risil juga bisa, dan dengan kementerian yang lain. Jadi kalau yang ingin saya tanyakan ini lebih rincinya ini pengaruh yang di wilayah faktor demografi ini sama faktor stakeholder yang ada di birokrasi ini kayak bagaimana Mas Ferdi? Ya, dalam berjalannya Birokastrat ini beberapa kali bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Contohnya ada ini, Forum Perempuan BEM-UISI. Jadi dalam menggarap isu perempuan kemarin tentang perempuan, kita kerjasama dengan eh, Forum Perempuan BEM-UISI. Dia sangat berpengaruh juga dalam kinerjanya. Stakeholder ini penting ya, kita partneran sama organisasi lainnya itu penting. Asalkan ini kita sama-sama diuntungkan dalam kerjasama tersebut. Sangat berpengaruh dalam prestasi dari kita. Terus untuk ini demografinya teman-teman ini cukup menguntungkan ya Mas tahun ini. Secara SDM mereka ini cukup unggul dan tidak ada yang bermasalah tentang kinerjanya itu. Jadi mereka ini kalau diajak kerja ya cek. Jadi enak gitu. Sejauh ini alhamdulillah Mas, nggak ada masalah-masalah tentang pengembangan SDM di Birokastrat. Tapi yang mau saya tanyakan lagi ini, kalau untuk demografi wilayah kampusnya itu kayak bagaimana, Mas? Karena kalau menurut pribadi saya tersendiri ini, karena mahasiswa UIS ini kan rata-rata, ya mohon maaf, memang faktanya begitu, sangat apolitis sekali gitu loh. Dia tidak peduli dengan isu-isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ya acuh gitu terhadap masyarakat kita tersendiri. Itu menurut pribadi saya. Nggak tahu kalau menurut Mas Ferdi kayak bagaimana. Untuk demografi UIS ini sangat mendukung tentang berkembangnya birokastrat atau enggak? Ya, sebenarnya dalam ini saya pembentukan kastrat kemarin itu susah nyarinya.
karena mayoritas mahasiswa UISI ini banyak yang tidak tertarik dengan bidang politik atau kajian sosial kemasyarakatan. Nah, jadi kemarin dalam membentukan tim saya ini itu susah banget ya, dan bahkan saya harus cari orang-orangnya di setiap prodi itu, memanfaatkan relasi-relasi saya, siapa yang cocok itu saya cari satu persatu gitu. Itu membuktikan bahwasannya di UIS ini sangat sedikit orang yang bisa diajak seperti itu. Nah, maka dari itu ini saya berharap lah ke depannya mahasiswa UIS ini jangan kayak gitu lagi gitu lah. Kalau misalkan diajak diskusi tentang permasalahan rakyat, ya lebih aktif lah gitu, lebih peduli. Untuk sekarang masih belum. Ya semoga aja tahun depan ini lebih banyak lagi gitu. Itu sih Mas. Ya. Mungkin dari Mas Egi ada pertanyaan lain. Jadi kan banyak kan ya mahasiswa yang UISI kan yang belum aktif dalam tentang kemasyarakatan ini. Nah, bagaimana sih Mas strategi Anda untuk meningkatkan peminat untuk organisasi ini? Ya, kami sering mengadakan diskusi publik bersama KM. Jadi KM KM UISI ini sering kami undang untuk dalam acara diskusi publik tentang isu-isu sosial kemasyarakatan. Dalam satu periode ini ada sekitar 8 diskusi yang sudah kami selenggarakan. Jadi walaupun pesertanya kisaran 60-50, tapi setidaknya alhamdulillah sudah banyak yang hadir dan mau ikut mendengarkan. Kalau dilihat dari persentasenya dibandingkan tahun lalu itu meningkat. Jadi ada peningkatan jumlah itu. Walaupun kalau misalkan disuruh diajak untuk mengurus kasrat ini tidak mau karena mereka mungkin takut atau apa. Tapi kalau diajak hadir dalam acara diskusi cukup banyak. Nah, itu sih Mas. Tapi ini Mas, sekarang saya kan posisi di masjid ya Mas ya. Ini udah mau isya. Mohon maaf kalau nggak bisa lama-lama. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Mas ya. Iya, mungkin Mas Egi ada pertanyaan lagi. Mas, jadi kan ada peningkatan ya dari UMKM ini dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang. Nah, itu faktor apa saja sih Mas yang membuat itu meningkat lah dari UMKM Kasrat sendiri? Iya, yang ini Mas, yang membuat meningkat ini adalah acara-acara yang kita selenggarakan ini menarik. Jadi kita harus menyelenggarakan acara yang sesuai dengan kebutuhannya KM. Jadi misalkan KM ini kan butuh untuk mengerti situasi lingkungannya. KM juga butuh bagaimana berpikir kritis. Jadi kita tekankan di situ bahwasanya setelah KM mengikuti kegiatan kita atau acara diskusi kita, KM itu dapat bagaimana menganalisa masalah di lingkungan dan juga menganalisa suatu permasalahan di masyarakat. Seperti itu Mas. Jadi kita lebih tekankan kepada kebutuhannya KM. Kebutuhannya KM apa? Kita bentuk kegiatan, kita sasarkan ke situ. Sehingga menarik minat KM lebih banyak. Seperti itu Mas. Gimana Mas Egi sudah Cukup sih Mas kalau saya. Oh iya. Mungkin aku ada satu pertanyaan terakhir ini. Bung Ferdi, saya manggil Bung aja ya. Kalau menurut Bung Ferdi ini pentingnya apa sih dalam perencanaan sumber daya manusia bagi Bung Ferdi sendiri ini? Karena sebelum kita melakukan organisasi, sebelum kita memimpin organisasi kan kita harus merencanakan dulu nih. SDM-nya ini mau kita apakan gitu loh. Menurut Mas Ferdi itu pentingnya apa sih gitu? Ya, sangat penting sekali Mas.
Karena kan sebelum kita membentuk tim, kita kan pastinya punya rencana kerja. Nanti kerjanya ngapain aja, terus juga kita butuh staf yang seperti apa. Nah, itu kami sudah merencanakan itu. Jadi dalam merekrut staf kita sesuaikan dengan job desk-nya yang ada. Jadi kita tidak asal-asalan. Ini sangat penting. Kalau kita asal-asalan merekrut orang dan dia tidak mampu memenuhi ini job desk yang ada, yaitu menjadi masalah baru. Kinerja organisasi bisa berpengaruh. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kerjanya. Kayak gitu, Mas. Iya, iya, iya. Ya, cukup itu Bung Ferdi ya. Saya berterima kasih banget atas waktunya Bung Ferdi sampai menyempatkan hadir di dalam meeting ini di masjid yang ada di Gresik ya. Jadi saya terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Mungkin Mas Eki ada apa ya, 1 atau 2 kata gitu. Ya, semoga untuk organisasi Biro Kasrat ini semoga semakin sukses ke depannya dan semoga peminatnya tambah banyak lah dari yang sebelumnya. Ya, ya. Sudah. Ya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas ya. Ya, Saya saya juga simak dulu. terima kasih, Bung. Saya pamit.